Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufit Abdul Wahab dari kelas 4H, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang saya laksanakan di SDN 7 Suwawa. Mata kuliah ini diampuh oleh Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD MPD. Kegiatan PLP1 ini saya laksanakan di SDN 7 Suwawa yang terletak di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kegiatan berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 11 sampai dengan 16 April tahun 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar saya sebagai calon guru dapat memahami secara langsung tentang bagaimana proses pendidikan berjalan di sekolah dasar. Metode observasi yang digunakan adalah pengamatan secara langsung terhadap berbagai kegiatan yang berlangsung di SDN 7 Suwawa. Pengamatan ini mencakup kondisi sekolah, kegiatan formal maupun ekstrakurikuler, serta aktivitas lain yang dapat mendukung proses observasi. Selain itu, saya juga melakukan wawancara singkat dengan guru dan kepala sekolah, serta mencatat hal-hal penting yang ada dalam lembar observasi. Di SDN 7 Suwawa, budaya sekolah yang diterapkan sangat mendukung terciptanya lingkungan yang positif dan juga kondusif bagi siswa. Sekolah ini tak hanya mengedepankan budaya 3S saja, namun sudah menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, dan juga sopan dan santun, yang diharapkan dapat membentuk karakter siswa. Kemudian nilai-nilai ini diterapkan dalam keseharian. Misalnya saat siswa berpapasan dengan orang yang lebih tua, mereka akan selalu menyapa dengan senyum. Selain itu, kegiatan ibadah bersama yang biasa dilakukan setiap hari Rabu di lapangan, meskipun belum dilaksanakan pasca libur Lebaran, menjadi bagian dari rutinitas yang turut memperkuat nilai-nilai spiritual di sekolah. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pengecekan kehadiran, doa bersama, dan juga ulasan materi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa sekolah ini dapat menekankan pentingnya disiplin dari kebiasaan baik. Suasana kelas di SDN 7 Suwawa juga sangat mendukung, di mana guru mampu menciptakan lingkungan yang menyenangkan sehingga siswa dapat merasa aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian selain itu, sekolah ini juga menerapkan 6K, tak hanya 5K, yang melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekitar, serta menciptakan suasana kekeluargaan yang erat antara guru dan juga siswa. Untuk upacara bendera sendiri dilaksanakan setiap pagi pukul 7, kemudian dilaksanakan dengan melibatkan siswa kelas 4, 5, 6 sebagai petugas upacara secara bergantian. Sementara untuk penggunaan seragam sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan, seperti penggunaan seragam merah putih pada hari Senin, kemudian pakaian PMR hari Selasa, pakaian pramuka hari Rabu, pakaian merah putih kembali pada hari Kamis, dan juga olahraga ataupun batik pada hari Jumat sesuai dengan kegiatan yang berlangsung. Disiplin juga menjadi aspek penting yang dapat diterapkan sekolah ini, dengan siswa dan juga guru yang menunjukkan kerapian tinggi dalam mengikuti jadwal dan juga peraturan yang berlaku. Tak hanya itu, proses belajar mengajar dimulai juga tepat waktu dengan waktu istirahat yang efektif, dan guru serta siswa dianjurkan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Secara keseluruhan, suasana belajar di SDN 7 Suwawa terasa tenang, nyaman, dan tertib, di mana kelas rapi dan pengelolaan kelas yang baik memungkinkan siswa untuk fokus dalam mengikuti pelajaran. Di SDN 7 Suwawa, visi dan misi sekolah menjadi sebuah dasar dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.
Meskipun sosialisasi mengenai visi dan misi sendiri belum berjalan rutin karena penetapan visi dan misi dilakukan setiap 4-5 tahun sekali. Bagan struktur organisasi sekolah terpasang di dinding ruangan kepala sekolah, memudahkan akses bagi seluruh warga sekolah. Sementara itu, tiap komponen organisasi juga memiliki deskripsi tugas yang jelas yang terletak di ruang guru untuk dapat memastikan pemahaman yang baik tentang peran dan juga tanggung jawab masing-masing guru yang ada di sekolah. Tak lupa, sekolah juga melakukan sosialisasi program kerja secara berkala yang biasanya dilakukan setiap bulan, kecuali saat bulan Ramadan dan akan dilaksanakan kembali setelah ujian kelas 6. Untuk tata tertib sekolah sendiri selalu disampaikan kepada siswa melalui upacara ataupun apel pagi agar mereka dapat memahami aturan yang berlaku. Dalam aspek sarana dan prasarana, SDN 7 Suwawa memiliki berbagai fasilitas yang dapat mendukung kegiatan belajar, seperti papan tulis, spidol, penghapus, infokus, tablet, laptop, serta buku-buku penunjang pembelajaran yang tersedia di tiap kelas dan perpustakaan. Selain itu, bahan habis pakai seperti buku tulis, pulpen, dan tinta juga tersedia untuk dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Lingkungan sekolah sangat mendukung kenyamanan pembelajaran dengan ruang kelas untuk setiap tingkat, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekolah memiliki pula ruang kepala sekolah untuk administrasi kepemimpinan dan juga ruang guru yang digunakan bersama oleh seluruh tenaga pendidik untuk koordinasi dan juga administrasi. Meskipun begitu, sekolah sendiri belum memiliki ruang tata usaha, sehingga kegiatan administrasi dilaksanakan di ruang kepala sekolah saja. Perpustakaan tersedia sebagai sebuah pusat sumber belajar bagi siswa dan juga guru. Sementara kantin yang terletak di belakang area perpustakaan menyediakan makanan dan juga minuman bagi warga sekolah. Tak lupa, lapangan sekolah juga ada dan digunakan untuk kegiatan olahraga, upacara, dan aktivitas luar ruangan lainnya. Namun, fasilitas UKS dan juga laboratorium masih belum tersedia, sehingga kegiatan praktikum terbatas. Untuk tempat ibadah, meskipun belum ada musola di sekolah, siswa tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid terdekat atau menggunakan lapangan sekolah. Untuk toilet sendiri tersedia sebanyak 4 unit dengan 1 toilet untuk guru dan juga 3 toilet untuk siswa. Di SDN 7 Suwawa, pengelolaan pendidikan dilakukan dengan sistematis dan terstruktur di berbagai bidang. Dalam pengelolaan kesiswaan, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilakukan setiap tahun ajaran baru dengan tahapan yang meliputi pendaftaran, verifikasi berkas, pendaftaran ulang, serta pengumpulan dokumen. Sekolah juga memiliki pedoman orientasi peserta didik untuk dapat memastikan siswa baru dapat mengikuti orientasi dengan baik, yang dilaksanakan selama 6 hari, terdiri dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 3 hari pertama dan penguatan dasar serta kesiapan belajar selama 3 hari berikutnya. Untuk mengelola kehadiran siswa, guru kelas bertanggung jawab untuk mengawasi presensi dan mendokumentasikannya. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, dan kesenian juga aktif diadakan di sekolah ini dan dibimbing langsung oleh para guru pembina. Selain itu, pelayanan bimbingan konseling untuk siswa dilakukan oleh guru kelas, serta fasilitas perpustakaan dan koperasi sekolah tersedia untuk menunjang literasi dan kebutuhan alat tulis. Setiap kelas memiliki jadwal piket siswa
yang disusun oleh guru kelas, meskipun beberapa kelas belum sempat memajangnya. Dalam pengelolaan kurikulum, jadwal mengajar disusun dalam silabus yang menjadi sebuah acuan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kemudian, jadwal kegiatan ekstrakurikuler sendiri sudah ada dan telah disampaikan, namun penyampaiannya masih secara lisan dan belum berbentuk dokumen tertulis. Untuk pengelolaan personalia, daftar kepangkatan tenaga pendidik tersimpan di ruang guru, dan untuk saat ini sistem administrasi berbasis IT sudah diterapkan sehingga kepangkatan administrasi tidak diberlakukan lagi. Pengelolaan keuangan di SDN 7 Suwawa dilakukan dengan transparansi, ditunjukkan dengan sebuah papan informasi keuangan yang diletakkan di luar ruang guru. Sumber pendanaan sekolah sendiri berasal dari dana BOS dan sumbangan orang tua siswa. Hal ini digunakan untuk berbagai keperluan kegiatan sekolah, termasuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Untuk pengelolaan hubungan masyarakat dan juga sekolah, informasi disampaikan melalui papan pengumuman. Kemudian, media digital juga digunakan seperti WhatsApp untuk dapat berkomunikasi cepat dengan orang tua siswa. Pelaksanaan komite sekolah berjalan dengan baik meskipun struktur organisasinya tidak dipajang. Kemudian, dalam pengelolaan sarana dan prasarana, daftar inventaris sekolah disimpan dengan rapi dan dipajang di ruang kepala sekolah. Dan masing-masing kelas juga memiliki daftar inventaris sarana dan prasarana yang tercatat di dalam buku panduan sekolah. Di SDN 7 Suwawa, peraturan dan tata tertib sekolah diterapkan untuk dapat membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Aturan utama mencakup kehadiran tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, bersikap sopan terhadap guru dan juga teman, serta berpakaian rapi. Selain tata tertib umum, setiap kelas juga memiliki tata tertib yang disampaikan langsung oleh guru untuk menjadi panduan perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Di sisi lain, guru juga memiliki tata tertib yang harus dipatuhi, seperti kedisiplinan dalam mengajar, datang tepat waktu, serta menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Tata tertib siswa juga disampaikan secara langsung oleh guru untuk memastikan siswa teratur, patuh, dan memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Untuk mengatasi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, sekolah sendiri memberikan sanksi berupa teguran lisan sebagai bentuk peringatan agar siswa menyadari kesalahan mereka tanpa harus diberikan hukuman berat. Guru di setiap kelas juga melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa tata tertib diajarkan dengan baik sehingga siswa memenuhi aturan yang berlaku setiap harinya. Di SDN 7 Suwawa, ketepatan waktu dalam pelaksanaan upacara bendera dan juga rapat menjadi perhatian penting. Meski saat observasi berlangsung, masih ditemukan beberapa siswa yang datang terlambat saat upacara. Kelengkapan atribut sekolah juga diperiksa oleh guru secara berkala. Dan sebagian besar siswa sudah mengenakan seragam lengkap seperti seragam merah putih, dasi, topi, sepatu, dan kaos kaki. Meskipun demikian, ada pula beberapa siswa yang lupa mengenakan topi. Kemudian, kehadiran siswa dan juga guru dalam upacara ataupun rapat umumnya cukup baik dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan rapat, prinsip musyawarah
mufakat diterapkan, di mana keputusan diambil berdasarkan diskusi bersama, terutama terkait dengan keperluan siswa dan kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru dan siswa aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi dan pesantren kilat di bulan Ramadan yang menunjukkan semangat sekolah dalam membangun karakter religius siswa. Dalam kegiatan bertema adat, budaya, ataupun keagamaan, siswa juga berpakaian sesuai dengan jenis kegiatan. Di SDN 7 Suwawa, kegiatan intrakurikuler dilaksanakan secara teratur sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang ada. Jadwal pelaksanaan intrakurikuler tercatat di setiap ruang kelas sebagai sebuah panduan pelaksanaan pembelajaran harian. Pembinaan kegiatan intrakurikuler dilakukan oleh setiap wali kelas masing-masing dengan guru yang bertugas untuk membimbing siswa untuk memastikan tujuan pembelajaran telah tercapai. Tak hanya itu, terdapat juga guru khusus untuk mata pelajaran PJOK dan juga PAI. Setiap peserta didik diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan intrakurikuler sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Dengan pengecualian bagi siswa yang mungkin memiliki alasan tertentu seperti sakit atau kondisi khusus yang dapat diterima sekolah. Di SDN 7 Suwawa, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara aktif, mencakup pada bidang olahraga, kesenian, serta pramuka. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat, meskipun jadwalnya masih disampaikan secara lisan oleh kepala sekolah dan belum terdokumentasi secara tertulis. Pembinaan ekstrakurikuler dilakukan oleh masing-masing guru pembina yang bertanggung jawab terhadap bidang kegiatan yang diasuh. Semua guru di sekolah turut menjadi pembina ekstrakurikuler sesuai dengan bidang keterampilan atau kegiatan yang mereka kuasai. Seluruh peserta didik juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat masing-masing siswa sebagai bagian dari pengembangan diri di luar kegiatan intrakurikuler. Di SDN 7 Suwawa, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif dilaksanakan untuk dapat membentuk karakter siswa. Sebelum masuk kelas, siswa melakukan kegiatan baris per baris di lapangan. Ketertiban siswa juga diperhatikan melalui pemeriksaan kelengkapan seragam, kerapian rambut dan kuku, serta kebersihan pakaian. Salah satu pembiasaan yang juga diterapkan sekolah adalah mencium tangan guru sebelum dan sesudah pembelajaran sebagai wujud penghormatan terhadap guru. Siswa juga dibiasakan untuk dapat membuang sampah pada tempatnya, serta dilatih untuk bekerja sama dalam menjaga lingkungan dan juga bekerja sama dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, sekian video pemaparan PLP1 dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran tentang pelaksanaan PLP1 di SDN 7 Suwawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.